Ya, salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Kita ini berpindah lagi ke pelayanan yang lain lagi. Oh, ini dia di lereng Bukit Merbabu ya. Jalannya tanjakan nih. Nah, kita masih cari tempatnya. Ya. Nah, jadi kita masih cari tempatnya, Saudara. Kita nggak tahu. Pelayanannya ya, awas mundur Pak. Ya, ya saudara, tanya dulu ya tempatnya yang mana. Ini yang minyak sandal. Iya mungkin, tapi dikit banget orang. Ini tanjakan saudara lihat. Ini di sampingnya ini nih Bukit Merbabu. Kalau dek. Ya, ini Pak. Ya. Ini tempatnya. Ya. Dan tidur terus, ayo. Salam gitu. Kehendakmu dalam kehidupan kami, Amin. terapkan di dalam kehidupan kami dan semakin hari hidup kami diperbaiki, berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan tim yang akan memimpin sharing malam hari ini ke dalam tangan kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan membuka komsel malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak. Oh iya. Hadirat urapan dan kuasa Tuhan bekerja menguasai seluruh areal ini, menguasai seluruh areal aspek hidup kami, sehingga kebenaran firman Allah memerdekakan kami. Karena kami tahu firman Allah adalah perkataan Allah itu sendiri, Dia berkuasa membebaskan kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ambil alih Roh Kudus supaya apa yang kusampaikan semuanya untuk membangkitkan iman kami, membangkitkan rohani kami, membangkitkan pemahaman kami akan kebenaran firman-Mu. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman roh teritorial beserta katanya dura yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan, aku satukan hati imanku, kuusir, kutolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Bahkan kuasa-kuasa perdukunan, santet, guna-guna apapun, kami usir, tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dalam Yesus yang kudus, kami berdoa. Haleluya, yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Yang meriah dong. Haleluya. Haleluya ya. Saudara, kami berangkat dari Jakarta itu Senin ya. Jam 11 siang ya. Terus sampai di Salatiga itu jam 3 pagi. Kok lama kali Pak? Iya. Karena dalam perjalanan di tol Jagorawi ya, ada yang telepon. Wah, minta layani didoakan. Kita mampir di markas TNI 315 ya. Puji Tuhan. Ya, Bapak itu sudah sakitnya lama sekali ininya ya, nggak bisa gerak, harus pakai apa itu ya, pakai penyangga. Terus waktu itu kejadiannya katanya dia lagi ngawal Pak Jokowi di Istana Bogor ya, tiba-tiba langsung dibawa ke rumah sakit Gatot Subroto. Kata dokter katanya autoimun ya. Nah, penyakit ini kata dokter bisa membuat orang makin lama makin lemah dan lumpuh.
Dan memang dia sudah mengalami makin lemah. Tapi puji Tuhan waktu itu didoakan sembuh. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, esok, lusa, seterusnya. Sampai selama-lamanya. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Dan istrinya juga sudah divonis dokter ginjal kronis. Ya. Didoakan yang katanya biasanya itu sakit sekali. Setelah didoakan langsung dia bilang, wih saya sembuh. Ya, anaknya juga ada ditusuk-tusuk ya kepalanya, didoakan juga sembuh. Dan Anda bisa lihat itu ya di channel Metanoia, di mana kami masuk ke markas tentara itu sampai ke rumah orang dan kita doakan. Artinya kalau sampai tentara mau dimasukkan ke YouTube demikian, itu artinya akurat ya. Kalau kita bohong-bohong begitu berarti kan dia bisa marah kan begitu. Saudara, Tuhan Yesus Allah yang kita sembah, dia Tuhan pembuat mujizat. Haleluya. Iya, saudara, sampai lagi di Cirebon ditelepon lagi. Pak, tolong doakan, ini keluarga saya sudah sekarat di rumah sakit. Maksud dia telepon pakai by phone, pakai telepon. Di mana? Saya bilang, kami tinggalnya di Cirebon. Loh, saya ini di tol Cirebon. Oh iya Pak, di mananya? Terus diarahkanlah untuk keluar tol apa saya sudah lupa. Tapi intinya kami sudah dekat tol yang keluar yang diarahkan itu. Langsung kami ke rumah sakitnya ya. Rumah sakitnya itu namanya Rumah Sakit Pelabuhan ya di Cirebon. Kita doakan. Puji Tuhan ya. Kata keluarganya ya dia senang bahagia. Cuma itu penyakit kan penyakit dalam ya. Jadi kita nggak tahu dia waktu itu udah sembuh atau enggak. Intinya besoknya diperiksa mungkin atau gimana, sampai sekarang saya tidak tahu kabarnya. Jadi artinya kalau memang seperti itu yang kita lihat ya seperti itu yang kita ceritain ya. Kita nggak tambahin, kita nggak kurangin. Saudara, jadi sampai ke tiga salah tiga. Ya, seringkali kita banyak salah ya. Puji Tuhan orang sini nggak banyak salah, cuma 3 salahnya. Luar biasa. Haleluya. Seringkali manusia banyak salah, tetapi orang wilayah sini cuma 3 aja salahnya. Seumur hidupnya 3 itu aja salah 3. Luar biasa. Nah, jadi sampailah jam 3 pagi, saya telepon Pak Gideon Rusli ya, akhirnya nginap di sana. Langsung besoknya ke tempat Pak Mardi ya. Kami nginap di tempat Pak Mardi itu di Pastori ya, di atas. Waktu itu saya telepon Pak Mardi, saya mau pelayanan ke sana Pak. Ini kan pelayanan ke desa-desa Pak, bagaimana akomodasi, makannya apanya, saya bisa makan angin Pak, saya bilang. Iya, oh gitu katanya. Iya, jadi nggak usah dipikirin. Terus nginapnya gimana? Di mana aja, yang penting ada karpet saya nginap, saya bilang. Oh gitu. Wah, dia bilang, ya silakan. Nah, saya terinspirasi ya kemarin itu karena saya melihat YouTube ada di satu desa itu Kristen semua, cuma hanya 3-4 kakak kalau nggak salah yang Muslim. Itu dulunya katanya Muslim, perjalannya waktu mulai tahun 70-an ya, mereka beralih ikut Tuhan Yesus di Puyang kalau nggak salah ya. Kemarin kepala dusunnya udah kita wawancarai ya, tapi belum kita upload di YouTube kita. Saudara, jadi itulah saya doakan 2 bulan dan mau kemari kita doa puasa dulu ya keluarga ya sama anak-anak saya, dan mereka memang lagi libur jadi saya ajak kemari bersama-sama. Saudara, saya dulu ini bukan orang percaya ya. Saya dilahirkan dari rahim seorang ibu yang beragama Islam yang taat, ayah saya juga sama, tapi puji Tuhan tahun 1996 saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau yang lengkapnya lagi kesaksiannya Anda bisa ketik aja di YouTube ya, kesaksian Pendeta Resulubis pasti muncul ya. Ya, jadi saya dijamah Tuhan, saya percaya Yesus tahun 1996. Saya tinggalkan agama saya yang lama, saya ikut Tuhan dan saya doa Tuhan pakai orang untuk bisa membawa saya ke sekolah Alkitab di Surabaya. Dan setelah selesai sekolah,
saya mau diutus sama sekolah, tapi saya bilang saya minta Tuhan sendiri yang utus. Ya, jadi kalau kita minta Tuhan sendiri yang utus, artinya pihak kampus itu, pihak gereja, karena kampus itu kan ada di backup oleh gereja, itu tidak kasih biaya. Tapi kalau kita diutus mereka, kita dikasih biaya. Biasanya mau pengutusan itu semua angkat tangan tuh, ya kan? Yang Jakarta, utuslah aku Tuhan, ini aku. Yang Surabaya, ini aku, utuslah aku Tuhan. Yang Papua pedalaman, utus dia Tuhan, jangan aku. Gitu ya. Haleluya. Jadi saya minta sama rektor, saya doa sendiri, saya bilang saya biar Tuhan yang utus saya. Ya. Terus saya dapat penglihatan Irian Jaya. Padahal saya belum pernah ke sana. Waktu dulu itu Irian Jaya, sekarang namanya Papua ya. Dulu masih gabung sama Timur Timur, sekarang Timor Leste ya. Anak-anak kecil seperti ini harus dikasih tahu ya. Timor Leste itu dulu Indonesia, sekarang jadi luar negeri. Jadi mau keluar negeri ke Timor Leste, dulu Indonesia. Haleluya. Jadi saudara, saya berdoa minta tanda dari Tuhan. Saya bilang nggak mungkin saya jalan kaki ke sana Tuhan. Saya nggak mungkin ya terbang pakai tubuh saya sendiri atau berenang. Pas selesai doa ada seorang ibu. Ini peristiwanya sudah 25 tahun yang lalu. Karena saya nikahnya sudah 21 ya. Saya taunya ya dari anak saya udah umur 21 lebih. 22 jalan. Nah, berarti kan kurang lebih saya sudah 21 tahun nikah. Berarti waktu itu sudah 25 tahun yang lalu lah ya. Nah, jadi waktu saya keluar dari ruang doa, ada seorang ibu bilang, "Lubis," katanya. Ya kan dulu saya nggak dipanggil bapak, ya kasar karena masih muda. Sekarang tambah awet muda ya. Dulu aja muda, sekarang jadi awet muda. Haleluya ya. Tadi di sana kita khotbah tegang banget, didoakan banyak yang rebah. Jadi di sini santai-santai aja ya. Iya, di sana nggak dapat kesaksian. Kenapa? Karena yang khotbah saya di mana-mana dia udah datang terus 3 orang itu. Gimana lagi bersaksi? Nanti dia bilang itu lagi kan gitu kan. Iya. Jadi saudara, saya ketemu ibu itu bilang saya diperintahkan Tuhan kasih berkat ini. Wah, luar biasa ini kan. Ibu itu pergi, saya buka 400.000 pada waktu itu. Saya pergi ke Tanjung Perak ya kalau nggak salah, pelabuhan Surabaya. Itu saya tanya tiket Dobon Solo ke Irian Jaya masih 300 sekian. Tapi yang di ekonomi ya bukan yang di kelas. Jadi yang di ekonomi itu mungkin ada 1.000 orang lebih lah. Itu kalau makan itu antrinya panjang berjam-jam saudara. Ya jadi pakai piring kayak di penjara itu ya. Ada tempat nasi, tempat ikan, tempat sayur gitu ya. Nah, saya di situ 6 hari lah baru sampai Sorong ya. 5 hari kalau nggak salah sampai Sorong ya. Nah, dari Sorong ke yang sekarang namanya Jayapura ya sehari lagi lah, sehari semalam lagi. Tuhan bilang berhenti sini, berhenti situ. Saudara, saya nggak tahu mau ke gereja mana. Saya naik angkot ya. Terus di kiri saya ada seorang ibu, di kanan saya seorang bapak. Terus saya injilin ibu ini, apakah ibu sudah percaya Yesus? Maaf, saya Muslim, saya Islam. Oh iya, ibu itu turun. Saya injil lagi bapak ini, apakah bapak udah percaya Yesus? Saya ini pendeta, hah? Pendeta. Ya, padahal saya baru lulus sekolah, dia udah pendeta. Saya bersaksi tentang bagaimana Tuhan memanggil saya ya. Saya dijumpai Tuhan tahun 1996, begini, begitu, begini, macam-macam. Wah, dia tertarik. Dibawa ke gerejanya sidang jemaat Allah juga. Dibawa ke gerejanya, besoknya saya langsung disuruh khotbah. Tetapi katanya dalam khotbah itu saksikan yang seperti kamu saksikan ke saya. Oh iyalah, wah. Jadi orang Irian itu ya, kalau memuji Tuhan semangat banget. Ya. Orang Papua kalau sekarang, dulu Irian. Jadi dengar kesaksian yang dari Islam ke Kristen juga mereka seneng banget. Akhirnya saudara, dipromosikanlah saya. Dipertemukan ke
ketua wilayahnya ya. Dikumpulkanlah 9 gereja kumpul. 9 pendeta. Rata-rata paling muda pendetanya umur 50 tahun. Pada waktu itu saya masih umur 27 tahun. Saya khotbah. Ya. Saya bilang luar biasa ini. Jadi saya pergi ke pasar, dikasih brosur ya. Pak, nanti hadiri ya Pak KKR ini. Saya lihat. Pembicara, pendeta Resuli Lubis dari Surabaya. Padahal saya sendiri ya. Saya dikasih brosur, dia nggak tahu kalau itu saya kan, dia suruh bagi-bagi. Ya udah saya terima aja, saya diam aja ya. Jadi hari pertama itu saudara, suara lantang. Kalau KKR itu kan harus lari sana lari sini kan. Hari kedua, hari ketiga suara habis. Pak Tom Buku sebagai ketua daerahnya bilang gimana ini? Ini sudah dijadwal ke beberapa tempat. Tuhan yang punya ini pita suara saya. Saya bilang Tuhan yang punya pita suara, Tuhan juga yang memulihkan. Saudara, malam itu saya doa dan dikasih juga memang air jeruk. Besoknya khotbah makin lantang. 17 hari berturut-turut khotbah. Bayangan 17 hari. Bukan khotbah begini, khotbah KKR. Jadi energinya itu luar biasa keluar. Jadi setelah 17 hari selesai, banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Pak Tom Buku bilang, saya sudah undang beberapa pendeta ya dari Jakarta. Saya nggak usah sebutkan lah nama-namanya. Walaupun memang di sisi lain oke lah. Tapi Pak Pendeta Lubis ini, dia panggilnya Pak Lubis. Tapi Pak Lubis ini, kan dulu saya belum pendeta. Pak Lubis ini dia bilang, bisa pula hari keempat tambah lantang, hari kelima, hari ke-17 tambah mantap suaranya katanya. Wah. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iya, saudara, itulah kesaksian saya dalam pelayanan. Terus selama 2 tahun saya melayani terus melalang buana. Sabang, Merauke, Miangas, Rote ya. Dulu namanya Rote Talaut. Jokowi, selama Jokowi Miangas Rote gitu ya, yang saya dengar. Jadi itu dulu Rote masih hutan, sekarang udah kabupaten. Yang saya tahu kan itu Sabu dulu masih hutan, daerah NTT sekarang udah kabupaten. Jadi memang pelayanannya dulu di hutan-hutan sampai hutan-hutan Kalimantan ya. Dan saya melihat kuasa Tuhan begitu nyata, mujizat-mujizat Tuhan nyata di Kalimantan. Saya waktu itu ketemu anak sekolah Alkitab juga, pelayanan sama, langsung muntah darah, mati. Ya, mati. Itu dulu mereka itu tidak seperti sekarang. Sudah makin maju karena teknologi ini kan. Ya. Dulu kan lebih kepada arwah-arwah, kepada kuasa-kuasa gelap kan gitu. Ya kan, sekarang orang kan banyak udah nggak percaya begitu, mereka lebih percaya internet kan gitu. Jadi teman saya ini kena, saudara, mati. Ya, saya langsung di situ dua puasa, puji Tuhan. Sampai sekarang saya disantet nggak mempan. Haleluya. Ya, Anda ketik ya, nanti ya, Pendeta Resuli Lubis di YouTube ya atau di Google ya, ketemu ya, atau Metanoia channelnya ya. Subscribe-nya sudah 350.000 lebih ya. Jadi sudah 360.000 lebih ya. Haleluya, berarti jemaat saya di YouTube juga 360.000 lebih. Wah, siapa yang punya jemaat 360 lebih? Iya. Jadi saya tinggalkan agama saya yang lama, saya ikut Yesus. Keluarga saya semua bilang saya ini gila. Ada lagi yang bilang kafir. Nggak apa-apalah, kafir itu kayak firman ya kan. Ya, jadi semua keluarga saya memusuhi saya pada waktu itu. Saya doa 7 tahun. Setiap minggu puasa 5 hari, 6 hari, 5 hari, 6 hari, 4 hari, 5 hari. 7 tahun saya doa puasa. Ibu saya ikut Yesus. Waktu dia sembahyang, dia bersaksi, dia dijumpai Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ya, Tuhan kita hidup. Tuhan kita bisa kita nikmati. Tuhan kita bisa rasakan. Ini nggak bisa kita nikmati. Oh, bisa juga ya kalau didudukin ya. Haleluya.
Tuhan kita apalagi pasti bisa, dia hidup. Benda mati aja kita bisa nikmati. Tuhan kita hidup, kita bisa alami. Jadi gak lama kemudian ayah saya juga katanya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Adik saya yang dulu bilang saya ini gila, seterusnya dan sebagainya. Terus dia dijumpai Yesus juga. Waktu itu dia kerja di Timika Tembagapura. Lagi banyak-banyaknya uang waktu itu di pertambangan emas. Ya, dia dijumpai Tuhan katanya. Nanti ketik aja kesaksian pendeta Arislius dengan adiknya, nanti ada kesaksian dia. Yang nonton tuh udah 400.000 lebih kok. Ya, itu kan muncul. Jadi saudara, adik saya sekolah Alkitab sudah selesai, sudah pelayanan. Terus abang saya ikut Yesus, ponakan saya, kami sudah 50+1 ikut Tuhan Yesus. Dulu kalau saya pulang ke kampung, waktu mau makan begitu, saya bilang mari kita doa dulu. Yang ponakan saya kan manggil saya tulang. Mungkin Anda berpikir ya, Batak kok Islam. Ya, tadi kami ke Puyang, ada di sana katanya pendeta ya, kata Pak Mardi ya, tapi lupa saya namanya. Marga apa Lubis? Kok bisa Kristen? Nah, jadi kalau Anda tahu, Lubis itu memang mayoritas Islam ya. Nah, saya Lubis ya, Lubis Tanjung itu mayoritas Islam. Ya, jadi saudara itu Tapsel ya, Tapanuli Selatan, ada Tapanuli Utara, ada Pakpak. Jadi yang selatan ini rata-rata Islam. Islamnya pun fanatik banget gitu loh. Bukan Islam seperti orang di Pulau Jawa agak lebih ini. Kalau di sana Islamnya lebih parah fanatiknya. Cuma nggak jadi teroris, nggak. Cuma fanatik aja gitu. Misalnya dia, ibu saya ini ya, dulu ya, mau ke rumah orang Kristen, dia itu bawa minuman sendiri dari rumah. Dia bawa makanan sendiri. Gitu. Misalnya ada pesta, ada apa, dia bawa minuman sendiri. Karena dia khawatir itu belangannya itu bekas masak babi gitu loh. Ya, dia khawatir itu tempat masaknya itu bekas masakan babi dan seterusnya. Nah, jadi saya setelah percaya Yesus, terus keluarga saya 50+1 udah ikut Yesus, dan saya pulang kampung. Waktu itu saya bilang mari kita doa dulu. Nah, terus ponakan saya kan waktu itu dia lurah di situ. Ya kan, dia manggil saya kan tulang, ya. Dia bilang, "Tulang, kenapa tulang berdoa? Sekarang kita voting aja. 50+1 ya, kalau jadi wali kota menang." Jadi kalau pemilu itu nggak usah banyak-banyak, beda 1 aja udah menang. Ya, jadi akhirnya saya menang, saya doa, puji Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Yesus Kristus, kau selamat, seisi rumahmu selamat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Iya, jadi luar biasa karya Yesus dalam hidup saya. Itulah yang membuat saya siap sedia melayani Tuhan sampai ke pelosok-pelosok Nusantara ini. Saudara, Bapak Ibu sekalian, anak saya ini sudah saya didik ya. Ini menderita sekali sekarang berdua ini. Ya, selama berapa hari. Karena di pastori itu toiletnya begini. Karena kami semua kan di kamar kami punya toilet. Jadi kalau kamar saya itu besar, 2 kali kamar ini, 2 kali ini, terus ada toilet di dalam, semua di dalam. Sedangkan di sini kami kalau mau mandi susah, apapun susah. Tapi kami sukacita, kami gembira. Karena orang susah itu hanya pandangan orang. Yang ngalami yang harus ditanya. Orang kadang bilang, wah ini orang susah. Kenapa? Rumahnya reot. Oh kenapa? Karena nggak punya mobil, nggak punya ini. Padahal belum tentu hatinya susah. Tapi kita lihat orang punya mobil, punya rumah mewah. Belum tentu hatinya gembira. Makanya Filipi 4:4, bersukacitalah senantiasa. Kukatakan sekali lagi, bersukacita. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Itu Rasul Paulus nulisnya waktu dia di penjara. Jadi penjara zaman itu dengan zaman sekarang beda. Penjara zaman itu orang dirantai. Jadi Paulus itu dirantai kakinya begini. Rantai, borgolnya kayak gitu. Kalau borgol sekarang kan gini itu. Nah ya, kalau borgol dulu begitu. Nah dia nulis. Jadi itu ditulis dia waktu dia di penjara Filipi. Baru ada orang besok.
dikirimkannya lah ke jemaat Filipi. Dibacalah. Itulah yang kita baca sekarang, Filipi 4:4. Bersukacitalah senantiasa. Kukatakan sekali lagi, bersukacitalah. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Sekarang ada sukacita di hati? Amin. Ada kegembiraan? Haleluya. Ya, itulah kita ini orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Karena kita ada sukacita, ada gembira di hati kita. Jadi singkat ceritanya saudara, saya melayani Yesus sampai sekarang itu sudah kurang lebih hampir 30 tahun. Ya, waktu saya mau nikah sama istri saya itu tidak ada pacaran. Tuhan langsung ngomong sama saya, Tuhan ngomong sama istri saya. Langsung kami persiapan, ya. Makanya waktu pamit ke orang tuanya di Medan itu, ya heran gitu loh, kok nggak ada pacaran, kok langsung mau nikah. Menurut para psikolog, ya berhentiin dulu kalau saya. Menurut para psikolog itu minimal ada pendekatan, pengenalan dulu, ya, supaya nanti kalau sudah jadi suami istri itu bisa tahan lama. Padahal kita lihat banyak orang yang sudah pacaran 7 tahun nikah cerai. Ya. Artis-artis lihat tuh pacarannya 4 tahun nikah setahun cerai. Ya, kita sudah berapa tahun? Sudah 22 tahun lebih. Ya kan? Jadi bukan itu. Yang membuat keluarga itu bisa damai, tenang, sukacita kalau ada Tuhan di dalam rumah mereka. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Iya saudara, sampai saya tinggalkan tuh. Ya Jakarta saya nyetir sendiri. Iya saya nyetir sendiri. Ya tadi karena Pak itu bilang, Bapak mau bawa mobil mana? Ya takut saya kan jalannya susah, mobil saya kan panjang, mobil Alphard susah ya. Jadi ya mobil Bapak aja lah, saya bilang, takut saya kayak kemarin ya. Jalannya susah gitu loh. Nah, artinya kebahagiaan itu bukan karena harta. Kebahagiaan itu kalau kita punya Tuhan. Amen. Kalau kita memiliki Yesus. Haleluya. Saya pun tidak tahu. Sudah hampir 3 hari ini saya nggak tidur. Tapi nggak ada rasa capek tuh. Nggak tidur, betul nggak tidur. Nggak ada rasa capek. Saya nggak tahu. Iya, kalau nggak tidur kan biasanya lemas. Iya kan? Tapi ini nggak ada. Saya juga tanya Tuhan, kenapa Tuhan nggak bisa tidur? Oh, saya baru tahu sekarang. Jadi saya bisa saksikan. Jadi ternyata yang membuat orang semangat itu bukan karena tidur, bukan karena makan, bukan karena uang. Yang membuat orang itu bersemangat, sehat, bergairah kalau Tuhan memberkati hidupnya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Makanya saudara, yang diberkati itu adalah hidup kita. Makanya Yohanes 10 ayat 10 Yesus berkata, aku datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Haleluya. Yesus itu datang ke orang hidup loh. Misalnya ini saya datang ke ibu ini, Bu, aku datang mau berhidup. Apa jawab ibu ini? Aku udah hidup, apalagi dikasih hidup. Aku butuh uang karena aku udah hidup. Nah, jadi Yesus bukan khotbah di kuburan loh. Kenapa Yesus mengatakan itu? Aku datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Kenapa? Iya, ternyata saudara, banyak orang yang tidak bisa menikmati hidup Tuhan. Hidup yang bahagia, hidup yang sukacita. Itulah sebabnya Tuhan berkata, aku datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tadi saya doa sama Tuhan ya, karena dalam kesibukan ini kadang-kadang kita persiapan tidak punya waktu yang panjang. Saya hanya mengalir saja. Di sana tadi entah ngomong apa, ya Bapak inilah tadi yang dengar. Di sini kalau saya ngomong itu lagi Bapak ini ikut, susah juga. Iya kan? Ya kan Bapak ini ikut lagi kemari. Iya, bilang itu lagi kata kan. Haleluya. Iya, jadi saya mengalir aja kalau udah kondisi dalam pelayanan yang seperti ini, ya. Karena setiap hari itu dua tempat. Bayangkan, kadang orang yang hadir kemarin hadir lagi. Bisa Anda bayangkan seperti itu ya. Makanya saya minta tuntunan Roh Kudus. Saya tadi dengar ibu ini doanya kaitannya dengan sukacita. Apakah saudara ada sukacita?
Atau ada yang mulai kehilangan sukacita. Haleluya. Bapak nggak tahu, kami ini banyak masalah, banyak persoalan. Haleluya. Jadi saudara, yang membuat orang itu hilang sukacita bukan karena persoalan, bukan karena masalah. Karena dia tidak intim dengan Tuhan. Kalau dia intim dengan Tuhan, ada urapan, pasti orang itu hidupnya bahagia. Karena itu carilah Tuhan selagi ia berkenan ditemui. Pagi-pagi jam 4 bangun, berdoa menyembah secara pribadi. Jam 5 suami istri anak-anak kumpul. Dulu kita jam 4 sebelum Covid. Ya, karena apa? Karena jam 6 mereka harus siap-siap ke sekolah. Ya, tapi ada Covid karena tidak ada tatap muka waktu itu, hanya nge-zoom jadi jam 5. Nah, ini mau kita kembalikan lagi jam 4 karena udah mulai tatap muka. Ya, saudara harus banyak berdoa. Haleluya. Karena saudara, ya saya dulu di Islam sudah diajari puasa dan juga kita itu sholat itu 5 waktu. Ya, ada 4 rakaat, 3 rakaat, ada 2 rakaat. Itu subuh. Jadi sholat yang 4 itu, asar, lohor, maghrib semua, itu azannya hampir sama. Ya, sama lah azannya ya. Hayal sholahil falah, udah qomati sholat, udah qomati dan seterusnya. Itu sama. Tetapi kalau di subuh itu ada tambahannya. As-sholatu khairum minan naum. As-sholah, marilah sembahyang. As-sholatu khairum minan naum. Lebih baik sembahyang daripada tidur. Tapi datang orang Kristen tarik selimut, lebih baik tidur daripada sembahyang. Haleluya. Dia kalah terus. Padahal Tuhan bilang Roma 8 ayat 37, kita orang yang menang lebih daripada pemenang. Haleluya. Harusnya kita menang. Amin. Haleluya. Jangan ada yang kalah ya. Haleluya. Bapak nggak tahu sih, ya suami saya kan begitu begini, ya bapak nggak ngerti. Saudara, kalau kita di dalam Tuhan, kita tidak bertuhankan situasi kondisi keadaan. Kita bertuhankan Yesus yang mampu merubah situasi kondisi keadaan. Asal percaya saja, Tuhan buka jalan. Amin. Anda percaya? Amin. Haleluya. Lukas 1:37. Tidak ada yang mustahil bagi itu semua orang setuju. Tapi masuk Markus 9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi orang itu dahsyat. Bukan Tuhan aja. Jadi Tuhan bawa kita untuk mirip dengan dia. Hampir sama dengan dia. Tadi saya bicara tentang jati diri kita dalam Yesus ya. Ini hampir mirip. Luar biasa. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semua orang, nggak Kristen aja, semua orang, iya betul. Tapi ketika masuk ke Markus 9 ayat 23, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Luar biasa. Doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Karena itu saudara, yang saya bisa sampaikan hari ini, mari kita lebih intim dengan Tuhan, banyak berdoa. Biar kita dipenuhi hadiratnya, dipenuhi urapannya. Karena saya tidak terlalu berbicara tentang teologis, sebab kadangkala kalau orang-orang ya udah usia lanjut itu kita terlalu bicara jelimet malah dia nggak ngerti. Ya, karena seorang pembicara yang baik bukan karena dia punya bahasa baik dan tinggi. Seorang pembicara yang baik yang diucapkannya dipahami oleh pendengarnya. Haleluya. Jadi percuma saya bilang, Bu, aku haus. Apa? Nggak dikasih air minum. Percuma, betul nggak? Tapi saya bilang cuma, hanyo. Dia tahu, oh Bapak ini haus, kasih air minum. Nah, jadi bahasa itu untuk dipahami doang. Ya, haleluya. Saya minum dulu. Karena itu saudara, Bapak Ibu sekalian, marilah kita cintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pasti hidup kita diberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Haleluya. Siapa saudara yang mau didoakan secara khusus? Haleluya. Ada yang sakit, ada yang bermasalah, berbeban berat. Saya akan doakan. Nanti ya kalau Anda
Mau lihat ya, ketik aja Pendeta Ruslubis doain orang kerudung pakai lumpuh, nanti orang kerudung yang lumpuh, waduh itu nongol semua orang kerudung yang lumpuh-lumpuh yang doain jalan. Jadi nggak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Ya, makanya saudara hidup dalam doa. Ora masyakata kuralabash. Ira syakata karalabashana. Roh Kudus ambil alih. Roh Kudus ambil alih. Roh Kudus ambil alih. Singkapkan, ungkapkan, beberkan, paparkan. Sesuatu yang tersembunyi. Singkapkan Tuhan. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu. Engkaulah terang itu. Ketika terang itu datang, kegelapan akan hilang. La yubuhi simuyahata kahira labas. Urapi mereka. Urapi. Kuasamu bekerja. Hadiratmu mengalir. Mengalir, mengalir, mengalir. Terima, 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 terima. Api, api, bakar. Ayaha mayohere, se mayaka baba home tahandela. Woyo rede kedo kaso komerebete kahana laida. Oye re kaba baba baba sheke baba sede. Jesus, Jesus, Jesus. Lahayo moyo komoyo morolo bosheki ara. Saudara yang mau didoakan secara khusus, Anda bisa maju ke depan, ke tengah. Saya akan doakan saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan yang akan membereskan semuanya. Tuhan yang akan melepaskan. Tuhan yang akan memulihkan. Allah yang kita sembah punya nama. Namanya Yesus. Yesus nama tertinggi. Nama di atas segala nama. Semua nama-nama harus tunduk kepada Dia. Termasuk coronavirus. Termasuk penyakit-penyakit apapun. Harus tunduk kepada nama Yesus. Yang punya nama harus tunduk kepada nama di atas segala nama. Yesuslah nama tertinggi. Nama di atas segala nama. Oh haleluya. 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 Ora masyakara labasy. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Yes. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Yes. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. 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 Hadirat-Mu, hurapan-Mu, kuasa-Mu bekerja dengan maksimal. Jamah lawan, urapi, bebaskan, lepaskan. Menang, 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 menang. Lebih daripada pemenang. Naik, 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 naik. Bangkit dalam roh, bangkit dalam kuasanya. Mendesak, masuk dalam hadirat. Tinggal bersama Tuhan. Nikmati sukacitanya, nikmati kegembiraan yang Tuhan kasih buat setiap orang yang mencari Dia. Haleluya. Oh, saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat hari ini. Saya merasakan urapannya begitu dahsyat. Saya berdoa supaya hal yang sama terjadi atas saudara. In Jesus name. In Jesus name. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, yang kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Karena doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. In Jesus name. Sembuh, sehat, bebas, berdaya, menang, merdeka. Oh haleluya. Biarlah atmosfer ilahi menguasai tempat ini.
menguasai tempat ini. Menguasai tempat ini. Haleluya. Tuhan Yesus, saya berdoa buat semua saudara-saudaraku yang ada di sekitar lereng Gunung Merbabu ini. Tuhan, Kau berkati mereka. Yang belum percaya, biar mereka percaya Tuhan. Yang sudah percaya Tuhan Yesus, biar lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Tuhan kami yang kudus, kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kita harus menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Untuk mencapai segala sesuatunya. Ya. Untuk 2 minggu yang akan datang, mohon ya untuk 2 minggu yang akan datang di tempat Mbak Ana. Ya. Jadi minggu depan libur, terus minggu depannya lagi, atau nanti mungkin kalau ada yang penting lewat WA group saja. Haleluya. Kita akan tutup dengan doa. Mohon Ya. Ibu sambut. Ya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami percaya hanya kuasa-Mu yang Ya. kami andalkan. Amin. Dan tahu Tuhan Roh bekerja dalam Yes. Tuhan. Dan kami pastikan hidup Amin. kami semakin hari semakin menang. Amin. Hidup kami Tuhan menang, terus menang Tuhan. Ya. Itulah Tuhan perkataan-Mu. Amin. Kami harus pemenang. Yes. Haleluya. Haleluya. Amin. Roh Tuhan membuat kami Tuhan melangkah dalam kebenaran firman-Mu. Yes. Supaya kami tidak pernah Tuhan putus asa. Ya. Supaya kami tetap Tuhan punya arah. Ya. Itu arah yang Kau berikan buat kami. Ya. Yesus Kristus yang memberikan arah itu. Amin. Sebab kami tidak pernah kami Tuhan melakukan dosa. Ya. Sebab ada roh yang kebenaran itu Tuhan Ya. dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga Yes. berdoa Amin. tempat ini, Ya. Tuhan, Kau memberkati Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu di sini Siapapun Tuhan. Tuhan yang menyediakan Tuhan tempat ini Ya. untuk diberikan Tuhan untuk bersekutu di tempat ini. Yes. Kami pastikan kuasa-Mu nyata di tempat Amin. ini. Dan Roh Tuhan terus bergerak di tempat ini. Yes. Menguasai setiap hati anak-anak-Mu di tempat Amin. ini. Menjadi hati anak-anak yang mau menyembah muliakan Kau di tempat ini. Ya, Tuhan. Yesus. Sehingga ada persekutuan Tuhan pagi baik juga malam Tuhan di tempat Yes. ini Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan di Amin. tempat ini. Yang bersyukur Tuhan buat Ya. kami, kiri kanan muka belakang Tuhan. Ya, selamatkan Tuhan, mereka Tuhan, dan menarik sejahtera mereka untuk sukacita tetap bersekutu di tempat ini Rabi Tuhan. kau rabasya Menyatakan kata kuasa kura di labasya tempat karabata ini, kara Yesus. labasya Dan kara kami juga labasya berdoa kara buat dada gereja ya yang labasya mereka, dada Tuhan, sidang sudah, jemaat Tuhan. Allah ya labasya Oh, dada Tuhan percaya Tuhan Ya. gereja. Sidang jemaat Allah. Tuhan Ya Yesus, Allah, ya Kampus Bosya, Jamaah. dada. Oh Bapak Gembalanya Tuhan, Ya. beserta semua pelayan-pelayan Tuhan, Ya. mereka tetap Tuhan mengandalkan Kau sepenuhnya Tuhan. Amin. Kami tahu ada banyak dana biaya yang dibutuhkan. Yes. Tuhan. Dan kami andalkan Kau, hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan. Yes. Dan juga percaya Tuhan. Ya. Dan kami juga Tuhan yang sudah memberitakan firman di tempat ini. Amin. Dan firman itu juga menghidupi kami hidupi Tuhan. Yes. Sehingga kami jadi hidup di dalam Engkau Tuhan. Amin. Kami tahu Tuhan tanpa Engkau kami tidak hidup. Ya. Karena hidup kami adalah Engkau yang memiliki Tuhan Yesus. Yes. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua. Ya. Serahkan semua Tuhan pelayanan kami, apapun yang Kau Yes. mau Tuhan. Dari itu yang kami lakukan Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya. Haleluya.